Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damaria Suhada dengan NIM C1C025125. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sel-sel pemungutan pajak, kendala pemungutan pajak, perlawanan pajak, pihak terkait perpajakan, dan penggolongan pajak. Baik, langsung saja materi pertama, yaitu sel pemungutan pajak. Pajak merupakan bagian dari sistem yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai tata cara pemungutannya. Sel pajak adalah metode yang digunakan untuk membentuk besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh pihak wajib pajak. Dalam praktiknya, terdapat 3 jenis sel pemungutan pajak, yaitu sel nyata atau real, sel anggapan atau fiktif, dan sel campuran. Lalu, ada kendala pemungutan pajak. Pemungutan pajak merupakan proses pengumpulan penerimaan dari wajib pajak oleh pemerintah melalui aparat terkait. Tujuan utama pemungutan pajak adalah untuk membiayai berbagai program publik dan pembangunan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, kegiatan pemungutan pajak sering menemui berbagai hambatan yang menyebabkan penerima pajak tidak opsional. Hambatan ini bisa berasal dari faktor internal, sistem perpajakan, maupun dari pihak wajib pajak sendiri. Dalam kendala pemungutan pajak, yang pertama ada kendala administratif dalam pemungutan pajak, yaitu faktornya itu kelemahan regulasi dan sistem administrasi, database perpajakan yang belum opsional, dan kapasitas dan sumber daya manusia. Yang kedua ada kendala kepatuhan wajib pajak. Faktornya itu rendahnya kesadaran pajak, kurangnya pengetahuan perpajakan, dan perilaku penghindaran dan penggelapan pajak. Yang ketiga ada kendala hukum dan penegakan. Faktornya itu lemahnya penegakan hukum dan hambatan dalam penagihan pajak. Selanjutnya ada kendala sosial dan ekonomi. Faktornya yaitu kondisi ekonomi wajib pajak, dan persepsi ketidakadilan pajak. Selanjutnya ada dampak kendala pemungutan pajak. Beragam hambatan ini berdampak pada rendahnya realisasi penerimaan pajak yang seharusnya dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai publik dan pembangunan nasional. Hambatan administratif dan kepatuhan terutama menurunkan efektivitas sistem perpajakan yang idealnya diberikan penerima yang opsional setiap periodenya. Lalu, upaya mengatasi kendala. Untuk mengatasi kendala yang ada, pemerintah perlu melakukan beberapa strategi seperti memperbaiki sistem database pajak, meningkatkan kapasitas petugas perpajakan, menyederhanakan regulasi, merangkul teknologi digital untuk sistem perpajakan, serta memperkuat sosialisasi dan edukasi perpajakan pada publik. Selanjutnya, ada perlawanan pajak. Perlawanan pajak merupakan tindakan penolakan terhadap kebijakan perpajakan yang dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha. Penolakan tersebut dapat ditunjukkan pada kebijakan pemerintah sistem perpajakan maupun terhadap kewajiban pajak itu sendiri. Salah satu contoh historis perlawanan pajak adalah gerakan garam yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi di India sebagai bentuk protes terhadap monopoli garam oleh pemerintah kolonial Inggris. Selanjutnya ada jenis-jenis perlawanan pajak. Yang pertama perlawanan aktif, yaitu terdiri dari penghindaran pajak atau tax avoidance dan penggelapan pajak atau tax evasion. Selanjutnya ada perlawanan pasif, yaitu hambatan yang muncul tanpa adanya tindakan langsung dari wajib pajak untuk melawan, namun tetap menyulitkan proses pemungutan pajak. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab perlawanan pajak. Yang pertama, peraturan pajak yang dianggap tidak adil, beban pajak yang terlalu tinggi, kurangnya transparansi pengelola pajak. Selanjutnya ada pihak terkait perpajakan. Yang pertama ada pihak wajib pajak yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi, wajib pajak wadan, dan wajib pajak pengusaha genap.
pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kedua ada fokus atau aparat pajak. Biasanya terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sebagai instansi pelaksana. Dan yang kedua ada petugas pajak seperti account representative, pemeriksa pajak, dan jurusita pajak. Selanjutnya ada potongan atau pemungut pajak yang terdiri dari perusahaan yang memotong PPh pasal 21 atas gaji karyawan, bendahara pemerintah yang memungut pajak atas pembayaran kepada rekaman, terus perusahaan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut PPN, lalu pihak ini berfungsi membantu negara dalam mekanisme pemungutan pajak. Selanjutnya ada konsultan pajak dan kuasa wajib pajak. Konsultan pajak adalah profesional yang memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak terkait perencanaan, perhitungan, pelaporan, dan penyelesaian sengketa pajak. Selanjutnya ada pengadilan pajak, yaitu lembaga pengadilan khusus yang menangani sengketa pajak antara wajib pajak dan otoritas pajak. Selanjutnya ada pemerintah atau pembuat kebijakan yang terdiri dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Lalu ada penggolongan pajak yang memiliki 3 aspek, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan lembaga pemungutnya, dan berdasarkan cara pemungutnya. Penggolongan pajak berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada pajak langsung, yang ketetapan dan perhitungannya terdiri dari pajak penghasilan atau PPh. Ciri-ciri pajak langsung: dipungut secara periodik, tidak dapat dialihkan kepada orang lain, berkaitan langsung dengan kondisi wajib pajak. Yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini biasanya dikenakan atas suatu peristiwa atau transaksi tertentu. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Ciri-ciri pajak tidak langsung yaitu dipungut saat terjadi transaksi, beban pajak dapat dialihkan kepada konsumen, tidak dipungut secara berkala. Selanjutnya ada penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Yang pertama ada pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau sektor tertentu, dan bea materai. Lalu yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota untuk membiayai kebutuhan daerah. Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame. Selanjutnya ada penggolongan pajak berdasarkan cara pemungutnya. Yang pertama ada pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang penanganannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak terlebih dahulu, baru kemudian melihat objek pajaknya. Contohnya pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua ada pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya hanya memperhatikan objek pajak yang tanpa memperhitungkan kondisi pribadi wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Baik, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Sel-sel pemungutan pajak terdiri atas sel yang nyata, sel anggapan, dan sel campuran, di mana Indonesia menerapkan sel campuran dalam praktik pemungutan pajak penghasilan. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi administrasi, kebutuhan wajib pajak, penegakan hukum, maupun faktor sosial dan ekonomi. Selain itu, perlawanan pajak, baik secara aktif maupun pasif, turut mempengaruhi tingkat penerimaan negara.